Alah, matu itu foto kita. Kes. Ya, tapi pendek di lau. Soro-soro ki. Di lau, penitia. Arahkan dulu, penitia. Jangan yang ada mulai dulu kalau belum ada. Ingat, apa dari yang di tengah. Soro ki jalo.
Assalamualaikum Panitia. warahmatullahi wabarakatuh. Di lau, di lau. Pada abad ke-7, masjid ini Kabupaten Bone, tepatnya di Tunggu apa Pak Jidaru? Kalau sambutan sudah bunyi berarti tandanya sudah dimulai. Jadi di launya lo. Soroki. Soroki betul di lau, Soroki. Assalamualaikum Mohon maaf kalau kena percikan api karena kita sudah kasih tahu. Tunggu. Kabupaten Bone, Ya oke, siap. Mulai. menceritakan suatu bentukan menjelang terciptanya Iya. pada waktu itu. Ya Soroki. Yang besar-besaran dari kerajaan Suki yang pernah Iya dapat nonton fokus ini jangan sampai ada api dari atas. telah menjadi Yang terluka siapa? Dari kita sendiri toh. Ya bagaimana? Oke. Ya. Arban tadi lo kasih nawe minta kerjasamanya. Soroki. Ya, jangan salahkan panitia kalau bertindak. Oke, bagaimana siap? Iya, oke. Itu ada garis tengahnya itu. Kalau sudah pulang dikasih tahu nggak mau mundur, bagaimana itu? Oke. Ya. Perbanyak dulu. Hah? Tibun, lahir dari penghasilan Oke, lanjut. di Kecamatan Teluk Sertini, Kabupaten Bone. Sekarang ini bukanlah sekedar sebuah tempat pemukiman yang lahir secara alamiah berdasarkan pewaris keluarga, pewaris tradisional daerah itu. Negara ini sesungguhnya dalam sejarah Bone adalah sebuah pemukiman baru karena muncul jauh sesudah kota-kota lainnya lama dikenal dalam sejarah. Berbeda dengan ibu kerajaan Bone tempo dulu di ladang Batak, negeri Puka ternyata dibangun sekelompok migran dari Kabupaten Suke yang terpaksa memilih pengasingan diri dan keluarga mereka dari kampung halaman.
karena protesnya yang tak pernah mempan terhadap kesewenang-wenangan penguasa di Sopeng pada waktu itu. Tetapi negeri yang dibangun ini bukan pula sekedar pelarian yang terpaksa dan ditata secara sepintas lalu. Di sini, imajinasi leluhur Pongka selaku penduduk asal Sopeng dikembangkan. Pemukiman itu ditatanya sedemikian rupa, di mana mereka mempunyai kedaulatan untuk mengatur pola hidup dan pola pemerintahannya sendiri. Dengan melihat motivasi berdirinya Pongka, dapatlah dipahami betapa negeri ini lahir dari proses sosial dan betapa ia merupakan daerah pelarian yang aman bagi mereka yang membutuhkan kebebasan. Ihwal terjadi perpindahan ini dituturkan dalam komponen sebagai suatu peristiwa yang menyedihkan hati dan penuh duka nestapa. Para pemuka Pongka yang tahu persis jalannya sejarah perpindahan itu dari orang-orang tua mereka secara turun-temurun dengan bangga menceritakan betapa sakit hati dan juga dendam bercampur baur. Kerinduan yang sangat kepada kampung halaman tempat kelahiran ternyata tak pernah terpenuhi lagi. Karena itu, pengungsian ke Pongka merupakan alternatif terbaik yang mesti dilakukan. Motivasi perpindahan ke Pongka disebutkan dalam sejarah antara lain karena penguasa di Sopeng waktu itu melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan hati nurani rakyat. Penindasan, pemerkosaan dan pemaksaan telah menjadi semacam paket yang menyatu dalam kehidupan rakyat jelata. Bayangkan betapa sakit hati sejumlah orang tua bila dengan mata kepala sendiri karena tanpa daya menyerahkan anak-anak gadisnya yang sedang mekar untuk disantap oleh punggawa yang kejam di wilayah itu. Tidak tahan oleh penyiksaan yang berlalu, rakyat di bawah koordinasi seorang panglima perang bernama Peta Makuli Dajenge dan rekannya Peta Makbarani melakukan perlawanan frontal terhadap dinasti yang berkuasa. Perlawanan kemudian dilanjutkan dengan pilihan terakhir, untuk meninggalkan daerah asal bersama seluruh rakyat yang simpati kepada mereka. Dalam perjalanan meninggalkan kampung, mereka telah menempuh jalur yang meletihkan, tetapi kerinduan akan ketenangan dan kerukunan serta kebebasan kemerdekaan semakin memberi kekuatan kepada mereka untuk terus berjalan dan berjalan. Sebagai pedoman dalam perjalanan itu, mereka hanya rujuk pada sebuah gendang ajaib yang dibunyikan setiap kali memasuki sebuah wilayah yang sepintas lalu kelihatan cocok untuk ditinggali. Tetapi manakala gendang itu dibunyikan, ia tetap mengeluarkan bunyi yang monoton, sebuah gema yang panjang bagi hati mereka yang letih dan pilu. Bila mana bunyi seperti itu keluar dari pukulan gendang, itu berarti mereka belum mendapati tempat tinggal yang ideal.
kampung disesuaikan bunyi gendang yang ditalu. Kampung-kampung itu sampai sekarang masih ada, disebut Baringai Laceno karena bunyi gendangnya nyaring, dan Kampung Mario karena bunyi gendangnya Mario. Tak kala mereka tiba di sebuah tempat, dengan segera gendang itu dibunyikan kembali. Ternyata bunyinya kali ini agak lain, dan justru membuat seluruh anggota merasa gembira. Bunyi gendang yang mirip dengan suara kang, kang, kang itu diartikan dalam bahasa Bugis sebagai engka ajudo atau ada. Karena itu, loka istilah ini kemudian dinamakan dengan Tonka, artinya dasar kemakmuran. Dengan adanya bunyi yang berarti angka, mereka pun bersorak gembira. Gemuruh suara kegembiraan bertalu mengiringi bunyi gendang yang menggema sampai riuh di tengah hutan. Atas kesepakatan penduduk dan rombongan dari Sopeng itu kemudian mengambil keputusan untuk menetap di lokasi itu. Karena daerah itu masuk dalam wilayah Kerajaan Bone, maka pimpinan rombongan mengirim utusan untuk menghadap Datuk Ulu Kerajaan Bone. Rencana mereka untuk menetap di sana disetujui Raja Bone, dan sejak saat itulah penduduk perpindahan ini memulai sejarah di tempat baru dengan semangat baru, dengan harapan-harapan baru. Untuk memperingati perpindahan yang bersejarah itu, penduduk Tonka sering kali mengadakan pesta rakyat dengan api yang menyala-nyala, yakni Sirau Sulu.
Rocky. Tak dapat kami kan. Iya, sekarang main. Putar dulu nanti putar cepat. Iya, putar cepat dulu. Ya, minum dulu. Ya, baru lanjut. Yang ada sono di belakang, tolong kasih masuk semua. Ya, habis ini udah lanjut bro. Ya, panitia tolong disiapkan air minum kembali. Iya, siap. Standby. Oke, yang belum sini dulu. Istirahat sejenak, baru lanjut.
Iya, yang ada suluannya di belakang, tolong kasih masuk. Ada itu di bawah podium itu. Kok kesuruh dewa na podium peti utama? Hah? Sapok dong. Ada surat di situ di pintu gerbang. Belum ada yang ambil. Tolong panitia, ada surat di bawah pintu gerbang. Sabar, tunggu dulu. Jangan sampai ada yang kehilangan kunci motor berhubungan dengan panitia ya. Ada 2 kunci motor saya pegang. Yang merasa kehilangan kunci motor berhubungan dengan panitia, ada 2 kunci motor bisa bebas. Ya oke. Sabar. Tunggu dulu. Jangan sampai yang ada sama penitia. Ya oke. Lanjut. Orang ramai gitu. Iya, semangat. Iya. Tapi kan tadi pakai mobil dinas sih tadi. Iya, oke, semangat. Iya, tunjukkan peserayo. Mohon maaf penonton. Mundur Ki. Takut nanti ada yang kesasar nah. Anda yang merasakan.
Itu dia di sepumana minyak dia na pango sudah bawang. Oh. Oh, kena mati kang nasi kuku babi. Iya, jadi dari panggilan kepada Bapak Amir yang memegang kunci motor, kiranya bisa ketemu dengan saya di podium, bisa naik di atas. Terima kasih. Oh. Ya, jadi yang pegang kunci motor, sekiranya bisa ketemu dengan saya di podium. Ya bahaya ini bisa. Terima. Semua ada nak pokoknya yang mana kena. Ini yang maju sekali. Iya. Semangat. Mana suaramu? Suaranya buka mana? Iya, iya semangat. Oh mau ya roh. Oh. Mana kena tunggu tahu ya roh. Iya. Iya, oke lanjut. Mana suaranya penonton? Iya loh. Mana jimbomu? Kata nama pala na api kemalu-alu ambek ini ndak pernah. Iya, oke semangat semangat. Oh lagi tiba-tiba. Aneh tiba ini kita Tuh, busung aja ajang kalu deh, tambah kurang alta untuk keras semangat. Iya, kurang kencang, oke. Lanjut. Iya. Kalau bang. Balik makan. Satu-satu. Oh iya iya iya. Di sini. Iya. eh. Iya, tunggu. Nanti saya bilang 1, 2, 3 langsung mulai. Ya, setelah sejenak. Oke, mau lanjut. Oke, semangat, semangat. Iya, oke. Ya, sisa waktu 15 menit, oke. Iya, tunjukkan pesanamu. Diloki cede, diloki. Boleh baca sedikit padume. Iya, diloki cede. Iya, oke. Sisa 10 menit dari sekarang, oke. Tunjukkan keahlianmu.
Iya. Penonton masih semangat ya? Lanjut. Iya, insyaallah besok pokoknya selalu pakidang. Iya besok ya, oke. Ya, saya sakit nilau. Profesornya Putra Indonesia, ada Putra Indonesia. Ya, lampu dimatikan dulu, lampu sorot. Iya, oke lanjut. Sisa 7 menit, tunjukkan pesonamu. Iya. Sisa 5 menit. Iya, lanjut. Sisa 5 menit. Penonton. Bagaimana udah sedih penontonnya? Penonton. Lanjut. Di Loki. Boleh baca aku dulu nih. Di Loki. Tama di. Iya, oke. Iya, stop. Iya, oke, stop. Iya. Oke, stop. Iya, oke, stop. Jangan ada lempar kalau saya bilang stop. Ya, bagaimana lanjut? Penonton, lanjut atau tidak? Iya. Oke. Coba mantap.
dulu sejenak, istirahat dulu. Jadi saya umumkan kembali bahwa insyaAllah besok malam kita masih lanjut atraksi lempar api atau Sirau Sulo. Untuk itu diharapkan kepada warga ini sesuai dengan amanah dari pemain bahwa nanti sulonya ditambah lagi. Ada tadi pemain mengatakan bahwa kalau perlu 50 per rumah. Jadi ini sesuai dengan permintaan tadi pemain. Iya, terima kasih kalau masih banyak persiapannya. Oh iya, iya. Iya. Oke, tunggu sebentar. Ya, jadi disampaikan bahwa insyaAllah bisa rangkaian kegiatan puncaknya atraksi Sirau Sulo, dan kita akan juga tampilkan tarian Sirau Sulo. Jadi insyaAllah besok pagi dalam hal ini mungkin sudah sholat isya, ketika sudah rangkaiannya sudah selesai semua, langsung kita mulai tarian Sulo, Sirau Sulo maksudnya. Iya, minum dulu ini. Kamu minum. Campur. Ya. Iya, minum dulu kalau mau lanjut, minum dulu. Karena masih banyak solonya. Oke. Ya, minum dulu ke depan podium dulu. Baru lanjut. Ya bawa aqua. Iya, tidak apa-apa, kita lanjut sesuai dengan permintaan pemain. Iya, masih semangat Tanjana. Silakan doa juri mengatur sebaik mungkinnya. Jadi kami juga dari di atas dewa menyaksikan luar biasa. Kebetulan pada malam hari ini dihadiri oleh beberapa baik dari Bogor Bincang maupun dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, para tokoh-tokoh seni kiranya sudah menyaksikan ini malam.
Iya, oke, yang mau minum dulu, yang mau minum ke depan podium. Yang mau minum, silakan merapat. Ya, kalau sudah minum baru lanjut. Oke, gimana? Siap. Kenapa? Mau pulang. Aku kunci motornya dan Ya, berita panggilan ditujukan kepada Habil, anaknya Ecek Basel, ditunggu sama Anto di bawah podium. Jadi sekali lagi berita panggilan ditujukan kepada Habil, anaknya Ecek Basel, ditunggu sama Anto di bawah podium.